Ya, tingginya mobilitas publik pada masa libur panjang telah menyebabkan kenaikan kasus aktif COVID-19 dalam waktu yang semakin singkat. Bahkan total kasus secara kumulatif saat ini sudah melampaui angka 1,2 juta. Nah, pemerintah mau tidak mau harus mengambil langkah preventif. Salah satunya merombak jadwal cuti bersama pada tahun 2021 ini. Kami akan paparkan dalam cuti bersama dipangkas biar COVID-19 nggak ngegas. Ya, jadi bagi Anda yang berencana untuk bepergian ataupun juga berlibur ya, perlu disimak dulu nih. Ini dia jadwal cuti bersama terbaru tahun ini dari pemerintah. Jadi untuk tahun ini cuti bersama telah dipangkas sebanyak 5 hari dari sebelumnya 7 hari. Nah, tahun ini berarti cuma akan ada 2 hari cuti bersama. Kita lihat yang dihapus adalah cuti bersama pada hari libur Isra Miraj yang bertepatan pada tanggal 12 Maret dan kemudian juga ada Hari Raya Idul Fitri 17 hingga 19 Mei dan juga untuk libur Natal 2021 ini jatuh pada tanggal 27 Desember. Nah, selebihnya untuk cuti bersama yang masih dipertahankan oleh pemerintah ini ada 2 hari ya, hanya jatuh pada 2 hari sebelum Hari Raya, diantaranya pada Hari Raya Idul Fitri 12 Mei, lalu juga ada libur Natal 2021 yaitu 24 Desember. Nah, ini semua sudah tertuang dalam surat keputusan bersama atau SKB dari 3 menteri sekaligus. Di antaranya ada Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan juga ada Menteri Pan-RB. Selain itu, hasil ini juga sudah melalui rapat koordinasi tingkat menteri yang juga melibatkan Menko PMK Muhadjir Effendi. Jadi Menko Muhadjir ini menegaskan kalau alasan pemerintah ini sudah cukup jelas, yaitu pemangkasan libur dan cuti bersama diharapkan bisa memperlambat kurva penularan COVID-19 yang hingga saat ini belum kunjung melandai. Nah, terkait pertimbangan mengapa masih diberikan 1 hari cuti bersama jelang Hari Raya Idul Fitri dan juga 1 hari jelang Natal. Ini dikatakan supaya dapat mempermudah Polri untuk mengawasi pergerakan masyarakat. Karena yang dikhawatirkan adalah jangan sampai terjadi penumpukan kerumunan pada 1 hari libur yang justru malah lebih membahayakan masyarakat. Oke, di slide berikutnya kita juga akan lihat bagaimana sih sebenarnya momen libur panjang ini sudah berkali-kali membuat kasus COVID-19 meledak. Kita akan lihat. Jadi belum lama ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menyebut selama libur panjang ada kenaikan kasus rata-rata di kisaran 30 hingga 40%. Dan kita lihat setidaknya memang ada 4 libur panjang pada tahun 2020 lalu. Kita lihat yang pertama, libur pada akhir bulan Mei yaitu Hari Raya Idul Fitri. Ini ada kenaikan sebesar 69 hingga 93% pada tanggal 6 hingga 28 Juni 2020. Bahkan kasus harian kala itu juga melonjak tajam dari sebelumnya hanya 700-an kasus per hari kemudian menjadi-jadi di atas 1000-an kasus. Kemudian yang kedua, libur Hari Kemerdekaan 15 hingga 17 Agustus. Ini pun juga sama ya, ada kenaikan sekitar 58% hingga 118% pada pekan pertama hingga pekan ketiga pada bulan September 2020. Nah, misal saja jika pada bulan Agustus waktu itu penambahan harian hanya ada di kisaran 2.000 kasus. Pada akhir September bagaimana? Bahkan ini sudah meningkat 2 kali lipat di angka 4.000 kasus setiap harinya. Dan ketiga, masih ada lagi libur panjang pada akhir Oktober, walaupun ini memang terbilang rendah sumbangsinya dibandingkan dengan Agustus, tapi masih ada pengaruhnya. Kita lihat ada kenaikan sekitar 17 hingga 22% pada periode 8 hingga 22 November. Dan kemudian kita bergeser ke yang terakhir ya, libur Natal dan Tahun Baru, walaupun sebenarnya sudah ada keputusan bahwa akan ada 3 hari pemangkasan cuti bersama pada periode libur ini, namun sayangnya jangankan tren penambahannya melandai, bahkan ada catatan 4 kali rekor kenaikan harian terbanyak pada sepanjang 2 pekan pertama di Januari 2021. Bahkan rata-rata kasusnya kita tahu waktu itu sudah di atas 10.000 kasus per harinya. Nah, kalau di-compare nih seperti apa sih perbandingan antara 2 pekan pertama pada bulan Desember dan juga 2 pekan
pertama pada bulan Januari, jadi 2 pekan pertama Desember, kenaikannya ada di 78.000 orang. Tapi 2 pekan di bulan Januari ini meningkat tajam hingga 114.000 orang. Artinya apa? Dalam 2 minggu saja pasca libur sudah ada lonjakan sekitar 45,5%. Nah, tentunya tren penambahan kasus aktif seperti ini sangat perlu diwaspadai karena kapasitas rumah sakit rujukan ini punya batasnya. Misal saja data pada 21 Januari dari Satgas Penanganan COVID-19 di 7 provinsi. Keterisian tempat tidurnya ini semuanya rata-rata di atas 70%. Misalnya contohnya Jakarta dan DIY ini melebihi 84%, kemudian Provinsi Jabar, Banten, Sulteng, ini semuanya di atas 70%. Bahkan untuk Jabar dan Banten ini 77% rata-ratanya. Jadi jangan sampai tenaga kesehatan dan keterisian tempat tidur ini tidak lagi mampu mengatasi ledakan kasus dalam waktu yang sangat cepat. Lantas bagaimana perkembangan kasus aktif COVID-19 terakhir? Kita juga akan lihat seperti apa. Jadi inilah data yang kami himpun dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan seperti apa sih tren kasus aktif di tanah air. Kita lihat meski dari Maret ya hingga Januari 2021 terlihat laju kasus aktif ini memang terus meningkat tanpa ada tanda-tanda melandai. Nah, jika melihat lagi menarik ya, sejak awal bulan Februari ini hingga yang terakhir 22 Februari 2021 kemarin mulai ada sedikit perbaikan. Kita lihat terjadi penurunan kasus aktif sebanyak lebih dari 10%. Nah, kasus aktif COVID-19 kemarin tercatat sebesar 157.148 orang. Di mana Satgas ini juga menyebut penurunan kurva dipengaruhi oleh kebijakan PPKM Mikro yang hingga sekarang masih berlangsung sampai tanggal 8 Maret. Nah, selain itu tim Satgas juga mengklaim kalau tingkat keterisian tempat tidur dan juga ruang isolasi ini juga turun dari sebelumnya 67% di pertengahan Januari menjadi 49,92% pada 14 Februari. Dan kemudian tidak hanya itu, keterisian ruang ICU yang juga sempat membengkak dari 69% pada minggu kedua Januari ini juga sudah turun menjadi 51,48% pada periode yang sama. Nah, sebetulnya kasus aktif ini merupakan jumlah pasien yang saat ini masih menjalani perawatan. Kasus aktif adalah jumlah total kasus yang dikurangi dengan jumlah pasien yang sembuh dengan juga jumlah pasien yang meninggal. Kendati demikian, apakah jumlah penurunan kasus aktif ini juga didukung oleh peningkatan yang sembuh? Kita akan cek datanya seperti apa. Jadi dari grafik berikut ini kita lihat ya, sejak awal Januari hingga terakhir 22 Februari kemarin ada peningkatan 45% dari jumlah pasien sembuh COVID-19. Nah, sejauh ini total kasus sembuh secara kumulatif sudah mencapai 1,09 juta orang, yang mana artinya ada 85% pasien yang berhasil dinyatakan sembuh dari total konfirmasi hingga kemarin, yaitu di 1,28 juta orang. Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan dampak baik ini memang sudah mulai terlihat dari kebijakan PPKM yang sudah menyumbang begitu penurunan kurva kasus COVID-19. Ia juga mengatakan untuk mengukur seberapa besar sih efektivitas kebijakan pembatasan sosial terhadap penurunan kurva memang dibutuhkan penyesuaian waktu sekitar 10 hingga 14 hari bahkan bisa 3 minggu lamanya. Jadi intinya capaian dari melandainya jumlah kasus aktif harian dan juga penambahan jumlah kesembuhan ini sangatlah patut untuk tetap dipertahankan. Salah satu solusi yang bisa ditempuh memang yaitu mengurangi trafik kerumunan warga pada masa libur panjang. Nah, ada catatan lagi, meski program vaksinasi sudah berjalan tapi masih butuh waktu dan memang tidak serta-merta akan langsung melindungi karena pandemi ini tetap saja harus diselesaikan secara tuntas.